Assalamualaikum sobat-sobat bebek mania dimanapun anda berada. Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan dan murah rezeki ya sobat. Kali ini kita memperbaiki kandang dan sterilisasi ya. Setelah 2 minggu bebeknya saya akhir ya sobat. Fungsinya sih sebenarnya kita memperbaiki kandang sebelum bebek baru datang itu harus ya sobat ya. Persiapan perbaikan sterilisasi harus dilakukan, karena jika tidak steril, jika tidak diperbaiki, itu akan berpengaruh pada bebek baru ya, yang seharusnya sudah bisa beradaptasi. Mereka tidak cepat beradaptasi ya, karena di kandang ini setelah diadakan sterilisasi banyak ini plastik ya, plastik, rafia, kertas dan lain-lain. Ini harus steril ya, harus bersih, terutama jika ada bangkai ya, mungkin bangkai tikus atau lain-lain. Kita harus betul-betul sterilisasi untuk kandang. Kenapa sobat ya? Kalau tidak disterilisasi, seperti bebek makan rafia, nanti bisa mengganggu pencernaan bebek itu sendiri sobat ya. Terus jika bangkai yang dimakan, maka bebek biasanya bisa lumpuh ya, bisa lumpuh. Karena saya pengalaman di tahun kemarin itu ada bangkai kadal ya, di ini tidak saya tahu ya, sebetulnya ada sisa, ada yang lumpuh ya untuk tahun kemarin. Nah, ini telurnya juga sampai ke pendam di dalam tanah, mungkin dulu nggak kelihatan, terus dikasih serbuk kayu ya. Oke sobat bebek mania dimanapun anda berada, mengenai sterilisasi dan perbaikan ini harus dilakukan sebelum bebek kita datang yang baru ya, biar mereka begitu beradaptasi tidak ada kendala lain ya. Semisal mereka datang kita masih melakukan perbaikan, maka bebek-bebek baru kita tidak nyaman ya, akan terganggu, jadi nggak cepat beradaptasi. Jadi sebelum datang harus sudah kandang yang perlu diperbaiki. Terus kalau sterilisasi memang harus disterilisasi ya, harus itu. Kebersihan kandang maksudnya dalam artian dari sampah-sampah plastik atau rafia ataupun bangkai itu harus bersih, biar tidak ke bebek kita ya. Nah, selain sterilisasi, kandang yang di bawah geledek ini ya, kalau kata di daerah saya nih, untuk pijakan di depan tempat minum itu biar tidak becek, itu digali lagi ya. Jadi di bawah bambu ini ada jurang ya, kan sudah agak dangkal nih, itu harus digali lagi biar nanti enggak cepet full ke atas ya, kayak kotoran ataupun tanah yang becek itu biar enggak cepet penuh. Jadi digali lagi, setelah digali baru dipasang lagi ya. Dipasang harus rapi ya, takutnya bebek-bebek baru kita nanti kejepit kakinya. Jadi betul-betul harus rapi dan lurus ya. Oke sobat bebek mania ya, mengenai seperti hal yang tadi saya ucapkan, jika makan bangkai biasanya lumpuh dia. Pengalaman saya sih, saya beri kalau lumpuh itu saya beri es batu ya, yang sudah saya buat kecil-kecil, saya loloskan ke mulutnya, biasanya gitu. Itu pun ya namanya sudah terlambat ya, sudah. Makanya sebelum berakibat fatal ke sana, kandang kita harus sudah steril dan siap ditempati ya, untuk bebek baru kita ya sobat. Geledek ini sih pakai bambu ya, ini udah usianya setahun lebih malah. Kenapa ini awet? Saya buat ini besar-besar, nggak kecil ya, maksudnya jadi
satu bambu itu saya jadikan 4 ataupun jadi 6 kalau besar gitu, jadi 6 iris ya, jadinya agak besar-besar. Efeknya kan nanti bisa awet ya sobat. Setelah ini setelah dilakukan pembersihan dari kotoran, dari sampah-sampah, dari bangkai, baru diadakan penyemprotan nanti ya. Harus disemprot dengan seperti, kalau saya sih cuma pakai ini, pakai apa, pemutih sama superpel ya sobat, pembersih dengan superpel itu. Oke sobat bebek mania ya, setelah dilakukan sterilisasi, perbaikan, baru kita saatnya nanti akan melakukan penyemprotan ya sobat. Sekarang sudah rapi kandangnya. Ini panjangnya sekitar 5 meter ya sobat ya. Panjangnya ke sana sekitar 5 meter. Kenapa saya buat panjang? Biar sekitar tempat minum ini kering ya, nggak becek, nggak keinjak-injak. Nah, maksudnya dibuat panjang jadi biar nggak bau. Terus lebarnya ini sekitar 1,5 meter, panjangnya 5 meter ya sobat. Sudah siap, sudah rapi, sudah sip. Sudah nampak dari depan itu sudah rapi, sudah sip ya, pokoknya nanti sudah siap dihuni oleh bebek-bebek baru ya. Ya mungkin sekitar seminggu lagi saya akan mencari bebek ya. Nah ini ya sobat, saya pakai pemutih ya dan superpel ini untuk semprot ya, untuk semprot biar nanti kalau ada kuman ataupun lain-lain biar steril dulu ya. Hanya pakai ini saja. Jadi satu botol sudah saya masukkan semua, dan superpelnya juga seperti itu kan, itu yang tanggung tadi, maaf nggak kena ke kamera tadi ya. Nah, setelah itu ini untuk tangki ini kan isi 16 liter, saya isi 3/4 saja ya. Baru dilakukan penyemprotan ke semua sisi baik itu ke pagar, ke tanahnya, pokoknya semua harus rata ya, harus rata. Disemprot dulu pakai itu. Setelah seminggu dari sterilisasi dan perbaikan kandang ya, pengecekan kandang ini, baru nanti bisa dihuni oleh bebek-bebek baru kita ya. Sebetulnya sobat bebek mania, saya bukan ini ya, bukannya apa, persiapan ini memang perlu dan harus ya. Sterilisasi dan persiapan ini harus, karena begitu bebek datang nanti tenang sudah, kita tinggal melihat perkembangan bebek itu sendiri, terus melihat apa yang perlu dilakukan selain, karena kan sudah kandang sudah sip ya, sudah siap ditempati. Jadi kita cuma berpikir gimana untuk perawatan pakannya nanti ya, berpakan. Oke sobat.